1804-1007. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia Sekolah Dasar Kelas Tinggi, yang dimana materinya yaitu meningkatkan kemampuan membaca, Universitas Samudra Rangsa, pendidikan guru sekolah dasar. Oke, Ibu akan menjelaskan tentang kemampuan. Kemampuan ini diartikan tentang kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan. Menurut Nur Hasana dan Didik Tumiato, pengertian di atas dapat disimpulkan kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan untuk menguasai suatu yang sedang dihadapi. Pembelajaran bahasa Indonesia, kemampuan membaca sangat diperlukan dan harus dimiliki oleh seseorang karena kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang. Sedangkan membaca adalah, menurut Rahim, membaca adalah suatu yang rumit, yang melibatkan banyak hal, tidak hanya melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual dalam bunyi. Sebagai suatu proses berpikir, membaca mencakup pengenalan kata, pemahaman literal, interpretasi, membaca kritis, dan membaca kreatif. Nah, ada yang tahu aspek-aspek keterampilan berbicara? Ibu jelaskan ya. Aspek keterampilan berbahasa dibagi menjadi ada 4, yaitu keterampilan menyimak juga merupakan kegiatan yang paling awal dilakukan oleh manusia, dilihat dari proses pemerolehan bahasanya. Mendengarkan dan menyimak secara interaktif terjadi dalam keadaan percakapan secara tatap muka dan percakapan di telepon ataupun yang sejenis dengan itu. Sedangkan mendengarkan secara non-interaktif adalah kita tidak dapat meminta penjelasan dari pembicara, tidak bisa mengulangi apa yang diucapkan, dan tidak bisa meminta pembicara diperlambat. Aspek yang kedua yaitu berbicara. Keterampilan berbicara adalah kegiatan komunikasi lisan dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada pendengar melalui bahasa lisan. Menurut Mulyati dan kawan-kawan, berbicara adalah keterampilan berbicara dalam menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain dengan media bahasa lisan. Dan aspek yang ketiga yaitu membaca. Keterampilan membaca juga termasuk keterampilan reseptif. Bahasa tulis. Aspek ketiga yaitu membaca. Keterampilan membaca juga termasuk keterampilan reseptif. Menurut Sumadoyo, membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam tulisan tersebut. Sedangkan menurut Tarigan, membaca sebagai suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Aspek yang keempat, menulis. Keterampilan menulis adalah keterampilan yang bersifat produktif yang menggunakan tulisan. Menulis adalah keterampilan berbahasa yang paling rumit di antara keterampilan berbahasa lainnya. Karena menulis bukan saja sekadar menyalin kata-kata ataupun kalimat-kalimat, melainkan mengembangkan dan menuangkan pikiran-pikiran ke dalam struktur tulisan yang teratur. Oke, di sini Ibu akan menyimpulkan dari meningkatkan kemampuan membaca. Kesimpulannya yaitu bahwa kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kegiatan berbahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi ini dalam rangka memenuhi sifat manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berinteraksi dengan sesama manusia. Berbicara adalah aspek yang penting di kehidupan manusia dengan tujuan untuk berinteraksi atau berkomunikasi antara sesama individu maupun kelompok. Nah, dari berbicara kita juga bisa menentukan bagaimana sikap dan tingkah laku seseorang. Cara berbicara dengan baik dan benar di depan umum harus dipertimbangkan dan dipahami juga.
Dengan mempertimbangkan bagaimana cara menyampaikan informasi tersebut dan menggunakan bahasa yang baik dan benar, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.